Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di modul selanjutnya. Dan di modul kali ini kita akan membahas tentang kesadaran minum air putih. Di kesadaran sebelumnya, tujuan makan kita kan sudah jelas ya, untuk mendapatkan energi supaya kita bisa ibadah, melakukan kebaikan, beraktivitas, bekerja dan sebagainya. Karena tujuan yang sangat besar itu, maka kita perlu sadar nih memilih bahan-bahan yang bisa membantu kita, mensupport kita sehingga kita bisa mencapai tujuan makan kita. Nah, lalu kemudian setelah kita sudah punya bahannya nih, nah gimana cara kita memprosesnya, memakannya dengan sempurna supaya menu makanan yang terbaik yang kita sudah pilih itu bisa terserap dengan sempurna. Tapi tidak berhenti sampai di situ aja, gitu. Karena ada hal-hal atau ada faktor-faktor juga yang akan mempengaruhi penyerapan itu semakin sempurna. Maka di kesadaran sebelum ini kita bahas tentang kesadaran sayur dan buah, ya, terutama tentang buah. Kenapa kita sebaiknya tidak makan buah bersamaan makan berat? Karena itu akan mengganggu proses pencernaan. Itu akan memperberat pencernaan. Maka kita makan buah itu 1 jam sebelum makan atau di antara 2 jadwal makan. Nah, maka di video kali ini kita akan membahas tentang minum, ya, kesadaran tentang minum. Baik, langsung aja ya. Nah, kenapa minum perlu dibahas? Nah, karena minum air putih itu ada ilmunya. Nggak tahu ilmunya bisa fatal akibatnya. Ya, saya pernah ketemu dengan salah satu pasien. Dia bilang, "Dok, saya itu 3 liter sehari saya minum, tapi ketika saya cek ke lab saya gitu ya, cek ke lab itu, hasilnya itu saya itu dehidrasi. Kok bisa saya minum 3 liter per hari tapi dehidrasi?" Lalu saya tanya, "Ibu, cara minumnya kayak gimana?" Akhirnya dia cerita, "Saya minum, Dok, saat bangun tidur saya minum 1 liter, kemudian nanti habis makan, tapi habis itu nanti siang lagi baru minum, ya minum lagi banyak, nanti malam lagi tuh baru minum banyak." Oh iya, kalau kayak gitu caranya Ibu bisa dehidrasi karena ya 1 jam setelah kita minum itu kalau minumnya berlebihan pasti dibuang sisanya. Tapi di jam-jam berikutnya tubuh butuh air, kita karena sudah merasa minum banyak tadi, kita jadi nggak minum air. Takut pipis-pipis lah dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ya tubuh jadi dehidrasi. Nah, maka yuk kita pelajari ya, yuk kita ilmu ini. Kenapa minum itu perlu seteguk demi seteguk? Ya itu ya ilmu juga ya. Nggak boleh langsung banyak. Nah, yang pertama, kalau kita minum langsung banyak, maka asam lambung itu langsung naik karena langsung air itu langsung banyak terkumpul di lambung. Nah, padahal kan lambung itu kan sifatnya asam tuh. Nah, karena suasananya berubah, maka dia akan mempertahankan diri gitu. Akhirnya dia mengeluarkan asam yang lebih banyak. Padahal air yang kita minum itu cuma numpang lewat. Akhirnya setelah airnya turun, asamnya banyak. Akhirnya ya pengen makan lah gitu kan, karena kalau asam banyak itu ya bawahnya pengen ngemil gitu. Jadi jangan heran orang yang minum banyak itu pengen kayak mengemil apa ya, nah itu biasanya. Tapi kalau kita minumnya seteguk, turun seteguk, langsung terserap dia, turun seteguk, langsung terserap dia. Ya kayak orang antri gitu ya di bandara misalnya ya, pemeriksaannya kalau langsung banyak antrinya gitu kan. Tapi kalau 1 orang langsung masuk, 1 orang langsung masuk gitu. Nah, terus kalau seteguk demi seteguk itu nanti penyerapan nutrisinya akan lebih efektif gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah perut jadi tidak kembung, karena kalau minum langsung banyak itu langsung kembung. Nah, kalau kita minumnya seteguk gitu, seteguk gitu ya, perut itu nggak kembung gitu. Nah, lalu kemudian juga kalau kita minumnya perlahan itu nanti akan mencegah terjadinya mual muntah, karena kalau langsung banyak ya seperti yang pertama tadi, asam lambungnya naik gitu, akhirnya mual muntah. Nah, kalau kita minum seteguk ya bisa menghindari itu. Nah, selanjutnya itu juga nanti akan memperingan kerja ginjal. Kalau kita minum langsung banyak, ginjal itu terlalu berat kerjanya. Liver pun juga demikian. Apalagi minum air es terus langsung diteguk banyak gitu. Nah, itu yang sangat fatal gitu. Itu kebiasaan saya dulu dan akhirnya ya saya banyak sakitnya gitu. Tapi setelah saya rubah minum seteguk gitu ya, air suhu normal atau air hangat gitu ya lebih bagus gitu, itu luar biasa hasilnya. Nah, jadi kalau mau minum seteguk demi seteguk, jangan sekaligus.
Nah, yang paling penting selanjutnya adalah ngemil minum. Jadi sebenarnya bukan banyak minum. Jadi bukan seberapa banyak yang kita minum satu hari, tapi seberapa sering kita minumnya. Itu namanya ngemil minum. Jadi tubuh kita itu membutuhkan air untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membuang sisa-sisa metabolisme dari tubuh, membantu dalam proses pencernaan makanan, dan memelihara suhu tubuh. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk minum air putih secara teratur sepanjang hari agar tetap terhidrasi ya dengan baik ya, kadar cairan di dalam tubuh itu tetap normal. Sebaiknya kita minum air putih itu setidaknya 2 liter per hari, namun perlu dibagi minumnya per setengah jam atau per jam gitu ya. Namun gitu ya, kebutuhan cairan setiap orang juga itu berbeda-beda tergantung berbagai faktor. Jadi jangan juga setiap jamnya baru minum ya. Nah kalau lagi olahraga gitu ya, lagi olahraga kemudian pengen minum ya minumlah gitu ya, atau habis pipis ya minumlah gitu. Jadi harus cepat diganti itu cairan kita yang keluar itu ketika keringat atau keluar pipis itu kita minum gitu. Nah biasanya juga ya orang yang kerja di kantoran dengan ruangan ber AC bawahnya kan dingin tuh ya, secara tubuh itu rasanya kayak nggak butuh air, tapi sebenarnya kita butuh air cairan. Jadi kalau bisa ya setiap jam kita harus bergerak ambil minum gitu ya, supaya kebutuhan cairan di dalam tubuh kita tetap seimbang nih. Karena banyak orang yang kerja di ruang ber AC itu ya itu seolah-olah nggak butuh minum, padahal AC itu dingin dan kering, dia menyerap cairan di dalam tubuh kita. Nah maka perlu bijak dalam memahami ini. Nah terus kita gimana dok jumlah air minum yang saya butuhkan gitu ya. Nah sebenarnya ada rumusnya ya. Jadi tinggi badan dibagi berat badan, nanti hasilnya dikalikan 1000 ml lalu dibagi 16 jam. 16 jam itu kalau dari 24 jam kita ini lalu kemudian sebagiannya tidur gitu ya. Nah 16 jam ini anggaplah sehari-hari yang kita secara sadar beraktivitas. Contoh ya, tingginya itu 180 dengan berat 80 kg. Ya hasilnya 2 liter. Nah ini dikali 1000 supaya kita dapat mililiternya ya. Lalu kemudian dibagi 16 jam. Nah ketemulah angka 140 mililiter per jam. Nah tapi kalau lagi beraktivitas besar berat gitu ya, ya kalikan 40% gitu ya. Nah standar WHO itu 150 sampai 200 mililiter per jam. Nah asumsinya per hari itu bisa 2,2 liter dan terserap optimal karena minumnya per jam. Nah minumnya per jam. Nah tapi kalau mau nggak pakai takaran hitung-hitungan ini ya, makanya kita takarannya per teguk. Jadi kita minum seteguk, tambah lagi seteguk. Kalau masih haus ya tambah lagi seteguk. Masih haus lagi tambah seteguk sampai dirasa memang udah cukup kayaknya. Jadi sinyal tubuh kita itu yang kita aktifasi. Karena kalau kita minum jujuk-jujuk itu nggak bisa terukur. Banyak tidaknya kita minum itu nggak bisa terukur. Apakah kurang atau berlebih gitu. Tapi kalau seteguk kayaknya masih kurang nih, nambah lagi. Gitu ya, itu parameternya di situ sebenarnya. Jadi nggak usah pakai hitung-hitungan gitu kan, bingung juga kan. Makanya saya parameternya per teguk gitu ya. Terus jangan tunggu misalnya setengah jam, kalau memang 15 menit udah haus ya udah minum lagi gitu. Nah itu yang perlu kita latih dan memang perlu dibiasakan karena kita sudah sekian lama salah gitu. Nah ini yang paling penting sebenarnya kan. Banyak pertanyaan, dok kok dijeda dok ya minumnya setelah makan. Kebiasaan kita ini ya satu makanan ditelan harus didorong dengan air dok baru bisa turun gitu. Nah sebenarnya kalau kita mempraktekkan kesadaran tentang mengunyah, semakin banyak dan semakin lama kita mengunyah, maka semakin banyak air liur yang keluar. Jadi nggak perlu didorong dengan air ya. Kenapa? Karena udah licin gitu dengan air liur. Nah jadi biasanya orang yang seret misalnya ya, itu karena pasti pengunyahannya kurang lama. Karena kalau pengunyahannya lama itu akan terstimulasi gitu. Nah ini memang perlu pembiasaan ya. Nah kenapa menjeda minum itu penting ya? Jadi kalau bisa ya jangan minum air putih saat makan dan sesaat setelah makan. Beri jeda 1 jam setelah makan baru kita minum, kecuali darurat kesedak minumlah gitu. Jadi jangan juga kondisi-kondisi harus 1 jam baru minum kata dokter sahabat, jangan juga gitu ya. Kalau seret ya minumlah gitu. Jadi kita nikmatin aja lah prosesnya gitu. Dok 1 jam dok lama dok, ya udah kita mulai dulu ya dari 3 menit dulu lah gitu. 3 menit kayaknya bisa nih, atau misalnya 5 menit
kayaknya aman nih gitu. Sadar nggak kita ya, sering kali dulu ya, mungkin kita puasa misalnya ya, kita puasa terus lupa gitu sahur gitu, kita lupa sahur, lupa minum, tapi kuat juga sampai sore, nggak masalah gitu. Nah ini kita cuma jeda nih 1 jam. Sebenarnya pun juga kita menjeda ini, itu kita sedang minum air liur sebenarnya. Jadi bukan sedang nggak minum, tapi kita memproduksi air liur, ya, memproduksi secara alami air liur di dalam tubuh kita. Nah, jadi caranya gimana nanti? Ya, lidahnya dilengketkan ke langit-langit tuh, di belakang gigi atas tuh, tempel aja lidahnya situ. Itu produksi air liur itu berlimpah dia. Ya kayak enzim dia. Jadi tempelin aja lidahnya ke atas, tapi jangan didorong keras, tempelin aja. Itu akan menstimulasi air liur lebih banyak. Jadi selama 1 jam itu air liur terus masuk, yang kaya enzim ini terus masuk, kaya enzim terus masuk, sehingga membantu proses pencernaan lebih sempurna. Nah itu ya. Nah sayangnya enzim ini dengan segala macam kelebihannya, kebaikannya, dia ada kelemahannya, dia larut sama air. Jadi kalau kita minum ya saat makan atau sesaat setelah makan, nah fungsinya itu terganggu gitu ya, fungsinya berkurang gitu. Nah oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi ketika kita menjeda minum itu nanti akan mengurangi risiko asam lambung naik. Jadi ketika Anda minum langsung setelah makan, maka cairan dapat mengisi perut Anda lebih cepat dan menyebabkan asam lambung naik. Nah, ketika kita minum jeda 1 jam setelah makan, itu dapat membantu mengurangi risiko ini. Lalu kemudian meningkatkan penyerapan nutrisi ya, kalau kita menjeda 1 jam itu. Jadi ketika Anda minum air langsung setelah makan, hal ini dapat memperlambat proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan, karena ya lebih banyak airnya gitu dari makanannya, dan juga makanan itu karena diminum air dia terdorong, belum tercerna sempurna di lambung, dia didorong ke usus padahal belum dicerna secara sempurna. Jadi dengan menunggu 1 jam setelah makan, tubuh Anda akan lebih mampu menyerap nutrisi dari makanan. Lalu kemudian meningkatkan pergerakan usus ya. Jadi ketika kita minum air sesaat setelah makan, itu bisa lambat gerakan ususnya sehingga memperlambat proses pencernaan. Dengan menunggu 1 jam setelah makan, Anda memberi kesempatan pada pergerakan usus untuk tetap optimal dan memudahkan pencernaan makanan. Membantu mengurangi risiko kembung ya. Kita udah bahas tadi ya. Jadi minum air langsung setelah makan itu dapat menyebabkan perut kembung dan tidak nyaman. Dengan menunggu 1 jam setelah makan, ya Anda dapat mengurangi risiko ini dan mengurangi gejala kembung. Nah ini yang alhamdulillah banyak dirasakan sama teman-teman ya, sembuh dari GERD, dari MAH, itu setelah menjeda minum. Juga ketika Anda menunggu 1 jam setelah makan baru minum, ini dapat membantu meningkatkan produksi enzim pencernaan di dalam tubuh. Nah, enzim pencernaan adalah molekul protein yang memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Minum air segera setelah makan dapat mempengaruhi produksi hormon pencernaan ya. Nah, dengan kita menunggu 1 jam setelah makan, konsentrasi hormon pencernaan ini dapat lebih teratur dan lebih mudah terkontrol. Selanjutnya adalah ketika kita minum segera setelah makan, itu dapat mempengaruhi kadar gula darah karena dapat memperlambat penyerapan nutrisi. Jadi dengan menunggu 1 jam setelah makan baru kita minum, kadar gula dalam darah itu lebih terkontrol, lebih baik karena penyerapan nutrisi lebih optimal. Dan alhamdulillah banyak yang menceritakan, alhamdulillah dok, gula darah saya sekarang udah normal lagi gitu ya, hanya dengan mengatur pola makan tanpa minum obat diabetes gitu ya, alhamdulillah ya. Kemudian ketika makanan itu ya tidak dicerna dengan baik, itu bisa menyebabkan berbagai gangguan pencernaan seperti diare, sembelit dan lain-lain. Nah, kalau kita menunggu 1 jam setelah makan baru minum air, ini dapat membantu mencegah risiko gangguan pencernaan dan memperbaiki kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Nah, terus ada lagi pertanyaan, dok, gimana dengan teh, kopi, susu, dan jus? Nah, sebenarnya susu, teh, jus, dan kopi itu ya kayak warna-warni kehidupan lah ya, gitu ya. Nah, cuma kita perlu bijak nih, kapan kita minumnya, kapan enggaknya, seberapa banyak, gitu ya. Ya, kalau bisa ya tetap parameternya di luar jam
yang berdekatan dengan jadwal makan gitu ya. Kalau bisa ya 1 jam sebelum makan gitu ya, atau di antara 2 jadwal makan dengan jumlah dan takaran yang kita bisa atur lah ya. Jangan berlebihan juga, karena kalau berlebihan, semua yang berlebihan nggak bagus. Kalau susu terlalu berlebihan, tubuh itu akan sangat lembab gitu ya. Kalau teh terlalu berlebihan atau kopi terlalu berlebihan, itu sifatnya dingin gitu ya. Jadi justru sifatnya diuretik itu dia akan mengeluarkan cairan di dalam tubuh gitu ya, mengeluarkan cairan di dalam tubuh. Jadi bukannya, banyak orang yang salah gitu ya, jadi dia mengira sudah minum gitu ya, padahal sebenarnya dia sedang mengeluarkan cairan yang ada di sel gitu ketika dia minum teh atau kopi. Jadi saran saya buat yang senang minum teh atau kopi, harus ditebus dengan 2 gelas air putih gitu ya. Jadi 1 cangkir itu dengan 2 cangkir air putih. Jadi 1 cangkir teh atau 1 cangkir kopi ditebus dengan 2 cangkir air putih gitu ya. Nah, jus kita udah bahas ya di bab tentang buah gitu ya. Kalau bisa tanpa pemanis buatan gitu ya. Nah, itu sangat bagus sebenarnya, membantu pencernaan. Tapi kalau memang ada buah, ya udah buah. Tapi dibandingkan dengan minuman-minuman berwarna, bersoda dan sebagainya, ya jus lebih bagus lah dibanding itu semuanya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan silakan dipraktekkan. Sampai jumpa di kesadaran selanjutnya, kesadaran tentang tidur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.